Silakan Pak Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, izinkanlah saya Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman B. Ponto, ST SHMH, selaku ahli menyampaikan penjelasan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan uji materi pasal akuo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimohonkan oleh Samsul Jahidin SIKOM SH dan Christian Adrianus Sihite. Untuk menyampaikan ini saya menggunakan lagi PowerPoint. Mau ditampilkan? Ya, silakan dibantu. Play. Ya. Jadi keterangan ahli tentang pengujian frasa pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lanjut. Konsekuensi hukum penugasan. Di sini adalah konsekuensi hukum penugasan di luar struktur. Untuk TNI, pasal sebagai contoh, pasal 47 Undang-Undang 34 2004. TNI aktif harus pensiun atau alih status apabila masuk ke institusi lain selain TNI. Di semua kewenangan sebagai alat negara harus ditinggalkan. Polri, pasal 28 ayat 3. Polri aktif harus pensiun atau alih status apabila masuk ke institusi lain selain Polri. Ketentuan ini berlaku untuk semua penempatan di luar struktur. Lanjut. Permasalahan, ini ada kontradiksi norma. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Ketentuan pasal ini jelas dan tegas. Anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun untuk menduduki jabatan di luar kepolisian. Namun penjelasan pasal ini justru menambahkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri yang menimbulkan konsekuensi berbeda dan membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa alih status. Lanjut. Problematika frasa dari atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Adanya frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam regulasi membuka peluang interpretasi yang bermasalah. Frasa ini dapat diartikan bahwa Polri aktif dapat ditempatkan di luar struktur tanpa atau dengan penugasan resmi dari Kapolri. Interpretasi ini bertentangan dengan prinsip dasar bahwa semua penempatan Polri di luar struktur, baik diketahui atau tidak diketahui Kapolri, harus melalui alih status atau pensiun terlebih dahulu. Lanjut. Saya menjelaskan dengan gambar ini. Yang warna ungu ini pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 5 Undang-Undang 34 dan pasal 5 ayat 1 Undang Polri. Di sini jelas bahwa TNI dan Polri adalah alat negara. Alat negara. Kemudian warna biru ini. Untuk menuju warna coklat ASN di Undang-Undang TNI jelas alih status. Pasal 47 ayat 1. Polri juga sama. Untuk menuju ASN di luar Polri, warna coklat ini, di sini pasal 28 ayat 3 bahwa Polri aktif harus alih status. Yang jadi masalah ada penjelasan. Penjelasan ini di sini tentang atau tidak berdasarkan penugasan Kapolri. Disinilah yang membuka celah Polri aktif bisa masuk ke ASN. Nah, dari sini muncullah ada 4.351 Polri aktif
yang masuk di ASN. Jangan lupa, ketika Polri aktif tidak keluar dari pasal 28 Undang-Undang Nomor 2, Polri ini masih berstatus alat negara. Jadi ketika Polri masuk di ASN masih berstatus alat negara. Maksud dari alih status ini masuk ASN ini adalah menanggalkan status alat negara menjadi bukan alat negara. Sehingga dari sini kita sudah melihat ada dua yang bertentangan. Polri aktif yang ada di lembaga kementerian dan yang Polri tidak aktif di lembaga kementerian. Ini yang menjadi masalah, pelanggaran terhadap negara hukum, ada ketidakpastian hukum. Di sini kita bisa melihat bahwa penjelasan membuat norma baru sehingga Polri aktif bisa menempati. Sehingga putusan MK nomor 27 PUU nomor 5 2007 tentang larangan penjelasan membuat norma baru ini dilanggar. Saya bandingkan dengan TNI. TNI ada juga 10 lembaga kepartemen. Tetapi di sini ada undang-undang yang mengatur. Pasal 47 ayat 2 ini mengatur bahwa TNI aktif boleh menempati 10 lembaga kementerian yang di bawah ini. Jadi ini perbedaannya, kalau ini yang biru ini semua undang-undang, tetapi Polri aktif keluar, itu masuk berdasarkan penjelasan. Sehingga seakan-akan penjelasan ini membuat norma baru. Dari norma di sini, dia harus meletakkan status sebagai alat negara. Tapi status ini tidak diletakkan sampai ke sini. Dengan adanya status alat negara yang masih menempel di sini dan dia sudah tunduk kepada undang-undang ASN, maka di sini tidak ada lagi kenetralan. Polri yang ada di ASN dengan Polri yang masih ada di struktur ini dua hal yang berbeda. Yang satu tunduk kepada undang-undang Polri di bawah undang-undang dasar, sedangkan di sini sudah tunduk kepada undang-undang ASN. Lanjut. Ini lebih jelas. Alih status yang seharusnya begini, undang-undang mengatur begini. Ini TNI dan Polri sama persis. Karena dua-duanya diatur oleh undang-undang dasar. Lanjut. Nah, yang terjadi seperti ini. Tentara masih seperti begini. Polri ini tidak melaksanakan alih status. Di bawahnya kosong. Tetapi tetap masuk di ASN lewat celah yang ada di penjelasan. Jadi penjelasan ini seharusnya abu-abu ini penjelasan yang coklat, tapi kenyataannya ini langsung dieksekusi. Jadi Polri sebagai alat negara saat ini berada di dalam ASN. Lanjut. Kita lihat perbandingan alih status antara TNI dan Polri di luar struktur. Lanjut. Konsistensi era Presiden SBY. Di dalam era SBY, alih status ini sangat-sangat ketat. Sampai AHY, anak dari beliau, diwajibkan mengundurkan diri dari TNI sebelum mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Harus mundur, dan Panglima TNI menyatakan undang-undang adalah Panglima. Sehingga walaupun anak dari presiden ketika keluar dari struktur harus mengundurkan diri, dan itu dilaksanakan. Lanjut. Nah, ketika masuk di era Presiden Jokowi, mulai terjadi penyimpangan. Banyak prajurit TNI aktif tetap menduduki jabatan sipil. Walaupun itu sudah jabatan berada di luar lembaga struktur yang bertentangan nomor undang-undang pasal 47 ini di era Jokowi. Lanjut. Nah, ini saya 2017 mengklaim Panglima harus berhentikan dengan hormat seluruh TNI aktif yang di Bakamla yang di luar struktur. Saya ulangi lagi, Maret 2025, saya masih terus mendengungkan harus laksanakan pasal 47 itu. Panglima harus jalankan. Nah, ini di era Presiden Jokowi. Lanjut. Kita lihat era
Presiden Jokowi penyimpangan di Polri. Tadi kita sudah dengar dari DPR juga bahwa Presiden Jokowi minta resiprokal. Bagaimana antara Polri aktif ditugaskan di luar struktur tanpa mengundurkan diri. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 28 ayat 3. Lanjut. Nah, Wamenkum jelas menyatakan bahwa Polri masuk ke ASN itu atas permintaan dari Presiden. Ini penyampaian beliau di ruangan ini. Lanjut. Lanjut. Masih tetap sama bahwa pasal 28 dilanggar ini karena ada permintaan dari Presiden Jokowi, termasuk tadi dari DPR kita dengar juga mirip. Lanjut. Kita lihat bagaimana perbedaan ini. Mulai tahun 2023, 2024 sampai 2025, ini ada tren kenaikan penugasan. 2023 3.424, 3.822 sampai 2025 ini 4.351 polisi aktif di luar struktur. Jadi ini menunjukkan bahwa kebutuhan ini meningkat terus di luar struktur. Jadi ekspansi peran tanggung jawab kepolisian ini di berbagai sektor memanfaatkan penjelasan pasal 28 ayat 3. Lanjut. Waktunya, Pak. Ya. Ini paradoks. Di satu sisi dinyatakan bahwa Polri masih membutuhkan 359.978 orang, tetapi keluar terus tetap ada. Lanjut. Ini paradoks tadi. Lanjut. Ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penjelasan undang-undang tidak boleh memuat norma baru. Ada 3. Lanjut. Lanjut. Langsung kesimpulan saja. Lanjut. Nanti bisa Kesimpulan. diperdalam melalui tanya jawab. Satu lagi. Nah, kesimpulan. Ketidakpastian hukum. Frasa tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka dualisme komando dan mengganggu prinsip single command system. Pelanggaran konstitusi. Norma baru ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 1 ayat 3 tentang negara hukum, pasal 28 ayat 1 tentang kepastian hukum, dan pasal 28D ayat 3 tentang kesetaraan di hadapan hukum. Ancaman keamanan nasional. Norma ini berpotensi mengancam keamanan nasional, netralitas Polri, dan integritas kelembagaan negara. Rekomendasi, mohon Mahkamah Konstitusi perlu menyatakan frasa ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan. Demikian, terima kasih Yang Mulia. Baik.